Ya, pemerintah telah mengumumkan 5 insentif baru yang akan digelontorkan selama Juni hingga Juli 2025. Namun sayangnya, dari 5 insentif yang diumumkan Menteri Keuangan Senin 2 Juni kemarin, tak ada kebijakan insentif diskon tarif listrik 50% yang beberapa waktu lalu sempat diungkapkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Paket insentif ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, didampingi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Adapun paket insentif ini dirilis dalam rangka mendorong daya beli masyarakat guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 sekaligus mengurangi dampak ekonomi global. Total nilai paket insentif ini mencapai Rp24,44 triliun, di mana Rp23,59 triliun diambil dari APBN dan sisanya Rp850 miliar merupakan dana dari non-APBN. Dalam paket ini, pemerintah memberikan 5 paket insentif mulai 5 Juni 2025 mendatang. Anggaran terbesar jatuh untuk diskon transportasi senilai Rp940 miliar, meliputi diskon tiket kereta sebesar 30%, diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%, serta diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Diskon ini hanya berlaku pada momen libur sekolah pada awal Juni hingga pertengahan Juli. Berikutnya diskon tarif tol senilai Rp650 miliar yang ditujukan bagi 110 juta pengendara. Selama momen libur sekolah, pengguna akan mendapatkan diskon tarif tol sebesar 20%. Berikutnya penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan senilai total Rp11,93 triliun dan bantuan subsidi upah senilai Rp10,72 triliun. Kemudian yang kelima adalah perpanjangan diskon iuran JKK BPJS senilai total Rp200 miliar. Perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026. Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah seperti dalam hal ini makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, maka kita harapkan dan juga rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah yang tadi anggarannya sebesar 16 triliun, kita harapkan pada kuartal kedua maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5%. Ya, di berita selanjutnya, pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik 50% untuk periode Juni hingga Juli 2025 ini. Kenaikan ini terpental dari rencana pemerintah memberikan 6 stimulus ekonomi dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Sebagaimana diketahui sebelumnya, diskon tarif listrik 50% masuk ke dalam rencana stimulus ekonomi. Menurut Kementerian Perekonomian sebelumnya, diskon akan berlaku untuk sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga, terutama untuk pelanggan 1.300 volt ampere ke bawah. Sri Mulyani memberikan alasan bahwa sudah ada rapat dengan para menteri perihal pelaksanaan diskon tarif listrik 50%. Namun ternyata untuk kebutuhan proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga jika tujuannya bulan Juni hingga Juli tidak bisa dijalankan dan digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi ya, kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Di tengah maju mundur perundingan gencatan senjata, perang masih melanda Rusia dan Ukraina. Terbaru, prajurit Ukraina menembakkan meriam ke arah pesawat nirawak atau drone Rusia di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina di wilayah Kharkiv pada 2 Juni 2025. Prajurit Ukraina dari Brigade Mekanik ke-115 menembakkan meriam anti pesawat Zu-232 ke arah pesawat nirawak atau drone Rusia di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina di wilayah Kharkiv pada 2 Juni 2025. Dinas Keamanan Ukraina menyerang 4 pangkalan udara militer Rusia menggunakan ratusan drone. Laporan Reuters menyebut serangan pada minggu itu menghantam setidaknya 41 pesawat tempur, termasuk pembom strategis jarak jauh. Total ada 117 drone yang diluncurkan. Serangan ini disebut sebagai salah satu operasi paling merusak sejak perang dimulai 2022, terbesar yang dilakukan Ukraina. Menurut SBU, kerugian Rusia akibat serangan itu ditaksir mencapai $7 miliar atau sekitar 114 triliun rupiah.
Sebanyak 34% armada pembom strategis Rusia di salah satu pangkalan utama terkena dampaknya. Presiden Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi keterlibatan Ukraina. Ia menyebut serangan ini sebagai hasil operasi yang direncanakan selama lebih dari 18 bulan. Zelensky mengatakan seluruh anggota tim operasi berhasil keluar dari wilayah Rusia sebelum serangan dimulai. Ya, masih dari mancanegara, Korea Utara membela kerjasama militernya dengan Rusia, menyebut aliansi itu sebagai upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia dan Eropa. Pernyataan ini disampaikan menyusul kecaman dari kelompok pemantau sanksi internasional. Melansir AFP, kedua negara telah memperkuat kerjasama militer dalam beberapa tahun terakhir dengan Pyongyang memasok senjata dan pasukan untuk mendukung perang Moskow melawan Ukraina. Menurut anggota Parlemen Korea Selatan Lee Seong-kun, mengutip Dinas Intelijen Negara tersebut, sekitar 600 tentara Korea Utara telah tewas dan ribuan lainnya terluka saat bertempur untuk Rusia. Sebuah kelompok memantau sanksi multilateral yang mencakup Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan 8 negara lain pada Jumat mengutuk hubungan tersebut sebagai melanggar hukum. Sebagai tanggapan, Pyongyang mengatakan bahwa kerjasamanya dengan Moskow ditujukan untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan keamanan negara-negara serta memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Eurasia. Pernyataan oleh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri menggambarkan hubungan dengan Rusia sebagai puncak hubungan antar negara. Sementara tim memantau saksi multilateral yang diluncurkan Oktober lalu memantau dan melaporkan pelanggaran sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara meskipun beroperasi secara independen dari PBB. Pembentukan yang menyusul veto Rusia terhadap resolusi Dewan Keamanan yang secara efektif mengakhiri sistem yang berlaku untuk memantau kepatuhan Pyongyang terhadap sanksi PBB yang pertama kali diterapkan pada tahun 2006 dan kemudian diperkuat beberapa kali.